Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Renika, NPM 18011, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wesya-Guna STMM. Pada kali ini memiliki tugas akhir yang berjudul Studi Pemodelan Tipe Morfologi Kampung Sunda yang berlokasi studi di Kampung Sehati, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka. Pada studi ini memiliki latar belakang yaitu adanya fenomena, pertama adanya kebijakan Kabupaten Bandung terapkan 1000 kampung pelestarian budaya Sunda, kemudian kekhasan budaya Tatar Kendan belum terekspos dalam bentuk wujud fisik, kemudian adanya lahan embrio Kampung Sehati, kemudian adanya rumusan masalah yaitu belum adanya pembagian zona menurut kosmologi lahan Sunda, belum adanya peruntukan lahan sebagai pendetailan setiap zona, belum adanya elemen fisik Kampung Sunda, belum adanya aktivitas budaya yang dikembangkan, serta belum adanya internalisasi nilai Islam. Maka dari itu pertanyaan studi di sini itu bagaimana model tipe morfologi Kampung Sunda yang representatif dengan tujuan studi pemodelan Kampung Sunda di Kampung Sehati yang merepresentasikan kosmologi ruang budaya Sunda. Dengan ruang lingkup wilayah studinya itu di Desa Nagrog yang memiliki lahan carik sebesar 5,850 hektar dengan kemiringan landai sampai agak curam. Ini merupakan teorinya yaitu diantaranya ada Tritangtu di Buana, Tritangtu dengan tubuh manusia, Tritangtu dengan zona ekologi. Dengan klasifikasi lahannya Sundanya itu berdasarkan naskah kuno Siksa Kandang Karesian. Elemen Kampung Sunda ini dari buku Ekat Jati terkait pola penataan Kampung Sunda. Kemudian perbedaan studi terdahulu dengan studi ini yaitu variabel lebih banyak, terfokus Kampung Sunda, kemudian sekaligus aktivitas budaya, internalisasi nilai Islam dan smart, kemudian lebih merujuk untuk edukasi, lokasi berbeda. Dengan metodologinya itu metode pengumpulan data ada primer dan sekunder, kemudian metode pendekatannya itu penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutik, dengan metode analisis komparasi. Dengan tahap analisisnya itu melakukan identifikasi, melakukan perbandingan data dengan kriteria, melakukan validasi, kemudian melakukan penerapan model lahan Kampung Sunda, dan pemodelan Kampung Sunda Sehati. Ini merupakan kerangka pemikiran, dan ini gambaran umumnya itu kondisi udara sangat baik, kemudian suasana kampung masih sejuk, kemudian panorama sangat indah, dan adanya potensi leuweung edukasi, taman batu, kemudian akses jalan sangat baik juga. Dan ini analisis pembagian zonanya itu dihasilkan dengan analisis pada Kampung Sehati yaitu ada Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Larang. Dengan Buana Nyungcung dibagi menjadi 3 leuweung, leuweung titipan, leuweung tutupan, dengan leuweung garapan. Kemudian analisis seke di sini perlu dijauhkan dari pemukiman karena keberadaannya agar tidak dirusak oleh masyarakat atau oleh yang lain. Yang mana seke di sini merupakan mata air. Kemudian analisis lemah sahar di sini perlu dijauhkan dari pemukiman karena keberadaannya ini biasanya terdapat banyak binatang agar tidak mengganggu masyarakat. Kemudian analisis mekal patenggang itu berupa bongkahan batuan. Dengan hasil analisisnya ini perlu perapihan atau dapat dijadikan edukasi taman batu. Kemudian analisis sarongge di sini merupakan sawah terasering yang mana dapat menahan erosi. Kemudian analisis dandang warian yaitu berupa embung dan keberadaannya ini dijadikan sebagai genangan air dan tidak boleh ada pembangunan. Kemudian analisis jarian di sini yaitu hasil analisis jarian di Kampung Sehati sudah terpilah-pilah. Kemudian analisis pancuran emas yaitu berupa lahannya yang miring ke selatan yaitu sangat baik dan dapat banyak mendapatkan sinar matahari. Kemudian jenis tanahnya itu jenis tanah litosol. Kemudian analisis elemen fisik Kampung Sundanya itu imah panggung. Imah panggung di sini letaknya itu menghadap arah utara serta selatan. Kemudian pola pemukimannya ini termasuk ke dalam bulan purnama dengan tipologi ruangnya ini dibagi menjadi bagian pawon, bagian tepas imah, serta bagian tengah imah. Kemudian imahnya ini direncanakan menjadi suhunan jolopong yaitu bentuk atap yang memanjang. Kemudian budaya imah panggungnya itu berupa budaya pawon. Kemudian analisis alun-alunnya di sini sebagai ruang terbuka sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, analisis Buana Nyungcung, Balai Nyungcung sebagai tempat untuk beribadah, kemudian analisis Balai Motekar sebagai tempat menyatu padukan pola masyarakat, kemudian analisis elemen buruan di sini. Pertama yaitu sebagai kaulinan Sunda, kemudian budaya tanaman herbal, kemudian pada analisis Balai Pur sebagai tempat pertemuan. Analisis kebun ini letaknya di belakang permukiman, yaitu dijadikan sebagai tempat menanam bahan pokok, kemudian kandang di sini letaknya dekat dengan kebun, kemudian analisis balong di sini sebagai tempat berenang, yaitu berupa kolam, kemudian analisis leit di sini sebagai tempat untuk menyimpan padi, dan analisis tamulisung sebagai tempat untuk menumbuk padi.
Dan kesimpulan di sini itu model pembagian zona Buana Nyungcung di sini ditetapkan dengan luas 4,809 hektar. Kemudian Buana Panca Tengah ditetapkan dengan luas 0,825 hektar dan Buana Larang ditetapkan dengan luas 0,340 hektar. Pada model peruntukan lahan di sini ada Malaning Lemah sama Nirmalaning Lemah. Malaning Lemah yaitu Seke, Lemah Sahar, Nukapa Tenggang, Sarongge, Dandang Warian, Jarian. Kemudian Nirmalaning itu Kemiringan Lereng, Pancuran Emas, jenis tanah. Dan model elemen fisik kampung Sundanya itu alun-alun, Balai Puhun, Balai Nyungcung, Balai Motekar, Buruan, Kebon, Kandang, Balong, Leuit, Saung Lisung, dan internalisasi nilai Islamnya itu adanya kesejalanan kuat nilai-nilai kearifan lokal dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian adanya kehati-hatian juga antara nilai kearifan lokal dengan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya selalu ada perbedaan penafsiran. Dan ini rekomendasinya, yaitu pertama mewujudkan model kampung Sunda yang direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya kepada Disperbud Kabupaten Bandung, kemudian ini luas wilayahnya, ini tapak komponen kampung Sunda Sati, ini komponen budaya tani, ini tapak komponen budaya Lebak, kemudian kedua rekomendasinya itu sebagai literasi budaya yang direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan, yang diwujudkannya literasi budaya model kampung Sunda, maka dapat dijadikan kunjungan bagi sekolah. Ini merupakan komponen budaya lewengnya, leweng titipan, ini leweng tutupan, dan leweng garapan. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.